Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dasar yang sangat penting dalam dunia kelistrikan dan elektronik, yaitu relay, saklar, dan wiring diagram. Relay adalah komponen yang memungkinkan kita untuk mengendalikan suatu beban listrik dengan sinyal kontrol yang kecil. Sementara saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik dalam rangkaian. Nah, keduanya sangat sangat sering digunakan baik itu dalam sistem otomasi, peralatan rumah tangga, maupun industri. Namun, untuk dapat menghubungkan semua komponen ini dengan baik, kita memerlukan wiring diagram. Apa sih fungsi wiring diagram itu? Wiring diagram itu fungsinya memberikan gambaran jelas tentang bagaimana aliran listrik bekerja dalam rangkaian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Nanata dari kelas S5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian umum relay. Relay adalah suatu alat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontraktor yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Prinsip dasar relay, sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki sebuah kumparan tegangan rendah yang dililitkan pada sebuah inti. Terdapat sebuah armatur besi yang tertarik menuju inti apabila arus mengalir melewati kumparan. Relay terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada common, yang kedua ada coil atau kumparan, yang ketiga ada kontak. Jenis-jenis relay yaitu yang pertama ada single break yang digunakan pada relay industri. Yang kedua ada double break yang digunakan pada kontrol peralatan mesin mempunyai kontak. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja relay. Yang pertama ada normally open relay, yaitu kondisi awal di mana relay sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi tengah. Yang kedua ada normally closed relay, yaitu kondisi sebelum kontak diaktifkan akan selalu berada di posisi close. Yang ketiga ada change over atau double throw, yaitu di mana memiliki dua pasang terminal dengan dua kondisi, yaitu normally open dan close open. Kemudian relay terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama single pole, single throw. Relay ini memiliki 4 terminal, yaitu 2 terminal kumparan dan 2 terminal saklar A dan B yang dapat terhubung dan terputus. Yang kedua ada single pole double throw. Relay ini memiliki 5 terminal yang terdiri dari 2 terminal kumparan dan 3 terminal saklar yang dapat terhubung dan terputus dalam satu terminal pusat. Yang ketiga ada double pole single throw, yaitu relay yang memiliki 6 terminal yang terdiri dari 2 terminal kumparan dan 4 terminal saklar, di mana terdapat 2 pasang saklar pada masing-masing yang dapat terhubung dan terputus. Yang keempat ada double pole double throw, yaitu saklar yang memiliki 8 terminal dengan 2 terminal kumparan dan 4 terminal yang memiliki 2 set saklar yang dapat terhubung dan terputus. Baik, materi selanjutnya yang akan kami bahas adalah materi mengenai saklar. Apa sih saklar itu? Saklar adalah sebuah komponen atau peralatan listrik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutus arus listrik. Pada instalasi listrik di rumah dan gedung, saklar ini umumnya digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Akan tetapi, pada rangkaian elektronika, saklar ini digunakan untuk menghubungkan dan memutus arus listrik pada rangkaian tersebut.
Bisa dilihat pada gambar bahwa saklar ini mempunyai banyak sekali jenisnya, sehingga simbol saklar ini juga berbeda-beda, tergantung kalian menggunakan saklar jenis apa. Pada umumnya, saklar hanya disimbolkan dengan garis lurus ketika mengalirkan arus listrik dan garis terputus ketika tidak mengalirkan arus listrik seperti gambar di posisi bawah tersebut. Pada dasarnya, cara kerja saklar ini sangat sederhana dan akan dijelaskan pada gambar ini. Jadi, saklar ini mempunyai dua posisi, yaitu saklar terbuka dan saklar tertutup. Ketika saklar terbuka, maka saklar akan memutus arus listrik sehingga tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Tapi ketika saklar tertutup, maka saklar akan mengalirkan arus listrik sehingga rangkaian dialiri arus listrik. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat gambar ini. Lampu mati, rangkaiannya terbuka, lampu hidup, rangkaiannya tertutup. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik. Seiring berkembangnya teknologi dan dunia industri, saklar ini mempunyai beragam fungsi. Yang pertama, ada menghidupkan dan mematikan lampu, lalu tombol on atau off dan volume ponsel, tombol remote entah itu TV, AC, dan lain-lain, tombol keyboard pada komputer, tombol pengatur kecepatan kipas angin, tombol radio, dan sebagainya. Untuk jenis-jenis saklar listrik rumah, yang pertama ada saklar tunggal, merupakan suatu saklar yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan sebuah lampu. Saklar seri, merupakan suatu saklar yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan dua buah lampu secara bersamaan atau bergantian. Yang ketiga, ada saklar tukar, merupakan suatu saklar yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu di dua tempat yang berbeda. Saklar ini biasanya digunakan pada tempat bertingkat seperti hotel, di mana lampu tersebut dapat dinyalakan dan dimatikan dari lantai 1 dan lantai 2. Lalu ada saklar silang, merupakan suatu saklar yang digunakan untuk mematikan dan menyalakan lampu di 3 tempat yang berbeda. Jadi saklar tukar dapat mematikan dan menyalakan lampu di 2 tempat yang berbeda. Tapi kalau saklar silang ini dapat melakukan hal tersebut di 3 tempat yang berbeda. Jenis saklar berdasarkan jumlah pole dan throw. SPST single pole single throw, 1 input 1 output. SPDT single pole double throw atau 1 input 2 output. DPST double pole single throw, 2 input 1 output. DPDT double pole double throw atau 2 input 2 output. TPST triple pole single throw, 3 input 1 output. SP6T single pole throw, 1 input 6 output. Jenis saklar elektromagnetik. Saklar elektromagnetik merupakan suatu saklar yang memanfaatkan energi atau gaya tarik magnet untuk mengendalikan kontak saklar. Sesuai dengan namanya, saklar ini merubah energi listrik menjadi gaya tarik magnet yang digunakan untuk menarik kontak saklar. Jadi ketika koil ini dialirkan arus listrik, maka akan menjadi magnet induksi yang dapat menarik kontak saklar. Ketika kontak saklar ditarik, maka kondisi kontak saklar akan merubah dari terbuat menjadi tertutup dan mengalirkan arus listrik. Saklar elektromagnetik dibagi dua, yaitu 1. Relay. Relay merupakan suatu saklar otomatis yang memanfaatkan gaya tarik magnetik untuk mengendalikan kontak saklar. Relay ini banyak digunakan pada otomatis industri dan manufaktur. Ketika koil tidak dialirkan arus listrik, maka akan kumparan biasanya dan kondisi kontak saklar tidak berubah. Ketika koil dialirkan arus listrik, maka akan berubah menjadi magnet induksi dan menarik kontak saklar seperti gambar di atas. Kontaktor. Kontaktor merupakan jenis saklar elektromagnetik yang bermanfaat gaya tarik magnet untuk mengendalikan kontak saklar. Saklar jenis ini populer digunakan untuk merangkai kendali motor listrik 3 fase. Pada dasarnya, cara kerja dari kontaktor ini sama persis seperti relay, yang akan mempunyai kontak saklar yang lebih banyak terlihat pada gambar kontak saklar. Pada kontak ini dibagi menjadi 3. 1. Koil merupakan bagian yang digunakan untuk mengendalikan kontak saklar dengan gaya tarik magnetik. Ketika koil dialirkan arus listrik, maka akan menjadi magnet induksi yang menarik kontak saklar.
2 kontak utama untuk dihubungkan ke beban motor listrik karena didesain khusus memiliki ketebalan dan diameter yang lebar sehingga dapat mengalirkan arus sampai ratusan ampere. 3 kontak bantu digunakan untuk dihubungkan ke rangkaian kontrol pada motor listrik. Jenis saklar mekanik. Saklar mekanik merupakan suatu jenis saklar yang memanfaatkan gaya mekanik berupa dorong, tekanan, dan sentuhan untuk bisa mengendalikan kontak saklar. Kemudian saklar mekanik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Limit switch. Limit switch merupakan suatu jenis saklar mekanik yang umumnya digunakan untuk menghitung jumlah besar pada sistem otomatis industri. 2. Flow switch. Flow switch merupakan suatu jenis saklar mekanik yang digunakan untuk mengawasi aliran air di dalam pipa. Flow switch atau saklar alir ini banyak digunakan pada industri pengolahan air untuk mengawasi aliran air. Yang ketiga, float switch. Float switch merupakan suatu saklar digunakan untuk mengawasi level ketinggian air. Sesuai dengan namanya, float switch ini digunakan untuk level ketinggian air. Yang keempat, pressure switch. Pressure switch adalah sebuah saklar yang digunakan untuk mengawasi tekanan di dalam pipa. Biasanya pressure switch atau saklar tekanan ini digunakan pada pipa saluran gas. Halo teman-teman semua, di sini saya Lintang Sundar Hutami dari kelas S5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang wiring diagram. Oke, apa sih wiring diagram itu? Wiring diagram adalah sebuah gambar teknis yang menunjukkan hubungan dan koneksi antara komponen-komponen listrik atau elektronik dalam sebuah rangkaian. Diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana kabel-kabel dan komponen lainnya dihubungkan untuk membentuk sebuah sistem kelistrikan atau elektronik yang fungsional. Wiring diagram biasanya menampilkan simbol-simbol standar untuk berbagai komponen seperti saklar, resistor, kapasitor, dan sumber daya, serta jalur-jalur yang menghubungkan komponen-komponen tersebut. Kemudian ada fungsi wiring diagram. Yang pertama ada panduan instalasi. Panduan instalasi dalam wiring diagram biasanya memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana setiap komponen atau perangkat harus disambungkan satu sama lain dalam sistem listrik atau elektronik. Ini penting dalam pemasangan perangkat baru seperti pada kendaraan, rumah, atau perangkat elektronik. Yang kedua ada meningkatkan keamanan. Wiring diagram memastikan semua koneksi dilakukan dengan benar dan sesuai standar, mengurangi resiko konsleting atau kebakaran yang bisa diakibatkan oleh kesalahan instalasi listrik. Yang ketiga, mempermudah perawatan dan perbaikan. Wiring diagram membantu teknisi dalam melacak dan memahami jalur kabel serta sambungan antar komponen. Dengan adanya diagram, masalah dalam rangkaian seperti konsleting atau koneksi yang salah dapat dideteksi dan diperbaiki lebih cepat. Kemudian ada fungsi visualisasi sistem yang keempat. Wiring diagram memberikan representasi visual dari keseluruhan sistem, mempermudah teknisi atau desainer untuk memahami bagaimana arus listrik mengalir dan bagaimana komponen berinteraksi dalam rangkaian. Kemudian yang kelima ada komunikasi yang jelas. Diagram ini membantu dalam komunikasi antara berbagai pihak seperti antara insinyur desain, teknisi, dan pekerja lapangan. Diagram yang jelas meminimalkan potensi kesalahpahaman selama instalasi atau perbaikan. Kemudian fungsi yang keenam memastikan kepatuhan standar, yaitu wiring diagram seringkali disusun sesuai dengan standar kelistrikan yang berlaku seperti standar industri atau regulasi pemerintah untuk memastikan bahwa sistem yang diinstal aman dan legal. Kemudian ada simbol-simbol dalam wiring diagram. Yang pertama ada baterai, ada saklar yang biasanya ada di rumah-rumah kalian, kemudian ada resistor untuk menghambat dan mengatur arus listrik, kemudian ada
termistor, yaitu sensor untuk mengatur suhu, kemudian ada voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, ada ammeter untuk mengukur arus listrik, ada motor listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, kemudian ada lampu yang berfungsi sebagai beban yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Kemudian ada contoh wiring diagram single line, merupakan diagram kelistrikan yang menggambarkan keseluruhan sistem listrik dengan hanya menggunakan satu garis untuk mewakili beberapa penghantar atau kabel. Diagram ini digunakan untuk menyederhanakan dan mempermudahkan representasi dari sistem kelistrikan yang kompleks. Dalam single line diagram, hanya komponen utama yang ditampilkan seperti sumber daya listrik, saklar, transformator, dan beban. Kemudian ada wiring diagram direct online, merupakan diagram yang menggambarkan rangkaian kontrol dan daya untuk menghidupkan motor listrik secara langsung melalui saklar atau kontaktor tanpa penurunan tegangan awal. DOL merupakan metode yang paling sederhana dan umum digunakan untuk mengoperasikan motor listrik, terutama motor induksi 3 fasa dengan daya kecil hingga sedang. Selanjutnya ada schematic diagram. Schematic diagram adalah gambar atau diagram yang digunakan untuk menunjukkan susunan dan hubungan antar komponen dalam suatu rangkaian listrik atau elektronik. Berbeda dengan wiring diagram yang lebih fokus pada tata letak fisik dari komponen dan kabel, schematic diagram berfokus pada cara kerja dan interaksi komponen pada sistem. Kemudian penjelasan tentang wiring diagram akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Citra. Di dalam dunia instalasi listrik, pemahaman mengenai tata letak pada panel dan beberapa diagram sangat penting untuk memastikan sistem kelistrikan berfungsi dengan baik dan aman. Berikut ini penjelasan tentang beberapa diagram yang sering digunakan dalam instalasi listrik rumah. Selanjutnya ada panel layout komponen, yaitu gambar yang menunjukkan bagaimana komponen-komponen listrik seperti pemutus sirkuit atau yang biasa disebut MCB, relay, saklar, dan lainnya diatur dalam panel distribusi listrik. Tata letak yang baik memungkinkan instalasi yang lebih teratur, memudahkan pemeliharaan, dan meningkatkan keamanan. Pada panel layout, kita akan melihat pengaturan yang sistematis agar setiap sirkuit bisa diisolasi dengan mudah jika terjadi gangguan atau kebutuhan perawatan. Selanjutnya ada wiring diagram panel hubung untuk instalasi rumah. Wiring diagram panel hubung adalah gambar yang menunjukkan hubungan antar komponen dalam panel distribusi, seperti pemutus sirkuit dan kabel-kabel yang menghubungkan mereka ke berbagai bagian rumah. Diagram ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang aliran listrik dan cara setiap komponen saling terhubung. Kita juga bisa mengidentifikasi jalur-jalur listrik dari panel ke tiap titik yang membutuhkan daya di rumah, seperti stop kontak atau lampu. Single line diagram denah rumah. Single line diagram denah rumah adalah representasi visual sederhana dari sistem kelistrikan rumah dengan menggunakan satu garis untuk mewakili masing-masing sirkuit. Diagram ini sangat berguna untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana distribusi listrik bekerja di rumah. Pada single line diagram, kita dapat melihat hubungan antara panel distribusi, pemutus sirkuit, dan perangkat-perangkat listrik lainnya dalam bentuk yang lebih singkat, ringkas, dan mudah dimengerti. Berbeda dengan single line diagram, double line diagram menggunakan dua garis untuk menggambarkan setiap sirkuit secara lebih detail, memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai jenis kabel, sistem pengkabelan, dan koneksi antar komponen. Ini sangat berguna jika kita memerlukan informasi teknis yang lebih mendalam atau ingin melihat rincian spesifik dari instalasi listrik yang lebih kompleks. Dengan memahami berbagai diagram ini,
kita bisa merancang instalasi listrik rumah yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Semua diagram ini membantu kita memahami alur listrik dari berbagai sumber ke setiap titik konsumsi daya, sehingga meminimalkan resiko dan memudahkan proses pemeliharaan.